Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali membahas faidah-faidah dari tafsir surah Al-Baqarah, di mana kita sudah menginjak pada ayat yang ke-159. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi syaitanir rajim, Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan berupa ayat-ayat yang nyata dan petunjuk yang benar setelah jelas bagi mereka, ya, setelah sebelumnya kami jelaskan kepada mereka tentang hal itu untuk manusia di dalam kitab, maksudnya di dalam seluruh kitab. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat dan juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka di dalam ayat ini kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, keadaan orang-orang yang menyembunyikan petunjuk yang telah Allah datangkan kepada manusia, dan itu dimunculkan dalam seluruh kitab, di mana Allah mengatakan orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan kepada mereka berupa ayat-ayat yang nyata dan petunjuk, di mana sebelumnya telah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab-kitab yang ada, ya. Artinya kepada manusia itu maksudnya adalah Allah jelaskan kepada seluruh yang bernama manusia, baik mereka yang mukmin maupun orang-orang yang kafir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bayanal haqqa li'umumin nas, menjelaskan kebenaran itu ya memang untuk seluruh manusia. Sebagaimana contohnya redaksi yang seperti ini Allah juga hadirkan pada surat Fussilat ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammas samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, maka kami telah berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih menyukai, ya, kebutaan, ya, maksudnya kegelapan daripada petunjuk. Sehingga di sini
kullun nasi qad bayyanallahu lamul haq. Setiap manusia itu sungguh Allah telah jelaskan kebenaran kepada mereka. Namun minhum man ihtada wa minhum man baqiya ala dhalalih. Hanya saja di antara mereka ada yang memang mendapatkan petunjuk ya setelah datangnya penjelasan kepada mereka tadi, dan di antara mereka ada yang tetap berada di atas kesesatannya. Dan Allah jelaskan petunjuknya, ayat-ayatnya yang nyatanya itu fil kitab. Ya. Al-muradabi jami' al-kutub. Yaitu Allah jelaskan dalam semua kitab. Ya, semua kitab. Karena setiap rasul yang Allah utus mesti ya mereka membawa kitab. Semua rasul. Apa dalilnya? Di antaranya di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, "Qad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Sungguh kami telah utus rasul-rasul kami dengan membawa penjelasan yang nyata, dan kami turunkan kepada semua rasul tersebut bersama mereka kitab dan mizan. Ya. Di sini Allah jelas-jelas menyatakan semua rasul mesti bawa kitab. Ya. Hanya memang tidak semua rasul itu kitabnya Allah kasih penjelasan namanya apa saja. Beberapa memang ada kan, Nabi kita Muhammad Al-Quran, Nabi Isa apa? Injil, Nabi Musa Taurat, ya, Ibrahim Suhuf Ibrahim. Ya. Sekarang mulai Nabi Yakub apa nama kitabnya? Kan kita nggak tahu. Karena Allah memang tidak menjelaskan ya nama-nama kitab para rasul tersebut. Nabi Yusuf, ya, Nabi Ishak, ya, dan nama nabi-nabi yang lain. Ya, Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Tetapi berdasarkan surah Al-Hadid ayat 25 ini, Allah nyata-nyata menyampaikan bahwa semua rasul itu Allah berikan apa? Kitab. Allah berikan apa? Kitab. Jadi apa? Ketika para rasul itu Allah utus, ya, tidak kemudian mereka menyampaikan berdasarkan apa? Hafalan mereka saja. Betul-betul ada kitab yang Allah sertakan bersama mereka. Ya, ada lembaran-lembaran wahyu yang Allah sertakan kepada mereka. Mana yang tidak jauh berbeda Allah juga jelaskan di dalam surah Al-Baqarah 213. Allah Ta'ala berfirman, "Kanan nas ummatan wahidatan faba'asallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi." Keadaan manusia dahulunya mereka itu umat yang satu. Umat yang satu. Ya, tidak berpisah-pisah. Maka Allah utus kepada mereka para nabi sebagai pemberi kabar gembira sekaligus pemberi peringatan. Dan, nah ini penguatnya. Dan Allah turunkan bersama para nabi tersebut apa? Kitab yang membawa kebenaran. Untuk menetapkan hukum di antara manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Nah, ini jelas. Allah menyatakan semua rasul, para nabi, ya, yang Allah utus kepada manusia itu apa? Membawa kitab. Cuma tadi ya ada sebagian kitab itu Allah sampaikan beritanya namanya ada. Gitu kan? Sebagian tidak. Yang tidak Allah jelaskan kepada kita itu jauh lebih banyak daripada yang ada. Coba di dalam Al-Quran misal. Ya, Nabi paling tidak disebutkan berjumlah berapa orang? 25.
Ya kan? Nah, dalam hadis kan yang saya itu Yusa bin Nun misalnya, Nabi Syed, ya. Itu dari hadis yang sahih. Ya. Yang ulama ikhtilaf itu misalnya Luqman apakah nabi atau orang soleh? Ini ulama ikhtilaf. Dzulqarnain, ulama ikhtilaf apakah dia nabi atau orang soleh? Itu ulama ikhtilaf. Ya. Nah, kita lihat saja dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi itu ada 25. Maka berdasarkan ayat ini minimal jumlah kitab itu ada berapa? 25 dong. Tetapi yang Allah ya jelaskan kepada kita hanya 5. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim. Ya. Nabi Musa sebutkan suhu inna hada la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa artinya Taurat. Ya, suhuf itu artinya lembaran-lembaran yang berisi wahyu di dalamnya. Hanya 5. Nah, yang 20-nya kan tidak dijelaskan kepada kita nama-namanya, maka wajib kita imani kitab-kitab itu Allah berikan kepada mereka, tapi kita imani secara global pada kitab-kitab yang Allah tidak jelaskan namanya. Apalagi para ulama menjelaskan jumlah Rasul itu ada sekitar 300 lebih. Kalau Nabi 124.000. Nabi 124.000. Kalau Rasul 315 kurang lebih begitu. Berarti kitabnya lebih banyak lagi dari sekedar 20 yang tidak disebutkan. Tapi kita imani berdasarkan surah Al-Hadid ayat 25 dan Al-Baqarah ayat 213 tadi bahwa kitab-kitab itu ada Allah turunkan bersama mereka walaupun kita tidak tahu namanya. Wajib kita imani setiap Rasul yang Allah utus pasti membawa kitab. Nah, kita kembali kepada konteks ayat tadi. Allah menyebutkan innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya ayat-ayat yang nyata, petunjuk yang telah kami turunkan setelah kami sampaikan itu, jelaskan itu kepada manusia dalam seluruh kitab. Artinya penjelasan itu telah ada pada kitab-kitab yang Allah ya dampingkan kitab tersebut kepada semua para rasul yang ada, di mana semua rasul itu pasti menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Nah, ada orang yang telah sampai kepada mereka dakwah para nabi dan rasul. Ya, para nabi dan rasul menyampaikan wahyu yang ya berisi petunjuk, ayat-ayat yang nyata kepada mereka. Nah, pengetahuan yang ada pada mereka itu mereka sembunyikan. Mereka sembunyikan. Apa akibatnya bagi perbuatan tersebut? Apa kata Allah? Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Ya. Apa maksudnya? Allah melaknat mereka. Ya. Maksudnya dilaknat itu artinya apa? Yutriduhum wa yub'iduhum an rahmatihi. Arti dilaknat artinya Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud mereka juga dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, artinya apa? Artinya mereka itu yang menyembunyikan ya kebenaran yang telah sampai kepada mereka. Ya. Mereka juga didoakan laknat oleh orang-orang yang mencela mereka. Ya. Dan orang-orang akan membenci mereka dan menjauhi mereka. Ya. Ini hukuman ya di dunia. Ya, seperti itu. Ini kurang lebih konteks ayat itu seperti itu. Mari kita lihat apa faedah-faedah yang bisa kita petik. Yang pertama,
tentulah bahwa anna kitmal ilmi min kabairi dzunub, menunjukkan menyembunyikan ilmu itu termasuk di antara dosa-dosa besar. Menyembunyikan ilmu termasuk di antara dosa-dosa besar. Buktinya apa? Buktinya Allah menyebutkan akibat perbuatan tersebut Allah melaknat mereka. Dan para ulama sepakat salah satu perbuatan yang mengindikasikan itu ada dosa besar bila di dalamnya berisi apa? Laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya contoh ya seperti la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina birrijali minan al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Berarti menunjukkan menyerupainya ya termasuk dosa besar. Ya, laki menyerupai perempuan dosa besar. Perempuan menyerupai laki-laki dosa besar. Apalagi yang sengaja ganti apa? Ganti jenis kelamin. Ganti kelamin, ganti jenis kelamin. Itulah pokoknya. Ya, yang sekarang kita kenal dengan nama LGBT itu ya. Apa LGBT kepanjangannya teh? Lesbi, gay, transgender, apa benar? Transgender, LGBT, lesbian, gay, B apa? Biseksual, transgender. Transgender artinya laki pun bukan, perempuan bukan ya? Atau memang udah merubah langsung? Transgender itu artinya darinya wanita berubah jadi laki gitu ya? Tanya laki berubah jadi perempuan. Kalau antara perempuan dan laki namanya apa? Gay merenya. Nah itulah pokok nama. Statusnya nggak jelas. Itu jelas. Perbuatan itu termasuk perbuatan dosa besar. Ya, karena ada lafaz laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri suatu perbuatan yang juga merupakan dosa besar bila perbuatan tersebut ada ancaman-ancaman neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ancaman neraka dari Allah dan Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contoh dalam masalah salat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, wailul lil aqabi minan nar misalnya. Wailul lil aqabi minan nar. Terancam neraka mereka yang membiarkan tumitnya itu tidak terbasuh air ketika berwudu. Berarti ya, tidak terkenanya air tumit ketika berwudu termasuk perbuatan dosa besar. Karena terancam dengan neraka ya, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang diancam dengan neraka. Yang ketiga kriteria dosa besar adalah adanya hukuman-hukuman di dunia berupa had. Seperti yang mencuri dipotong tangan, itu dosa besar. Ya, yang mabuk dicambuk dosa besar. Ya, yang berzina dirajam dosa besar. Ya, jadi adanya hukuman-hukuman secara mungkin pidana begitu, ya, maka itu masuk dalam kategori dosa di antara dosa-dosa besar. Yang keempat, kriteria suatu perbuatan termasuk dosa besar bila di dalamnya ada lafaz dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun termasuk dalam kategori dosa besar. Jadi kalau kita simpulkan, suatu amalan yang termasuk dosa besar bila memiliki 4 perkara, ya. Ada lafaz dia dilaknat, yang kedua dia dimurkai, yang ketiga ada hukuman hadnya di dunia, yang ketiga hukuman had di dunia, yang keempat apa?
ada ancaman neraka terhadap perbuatan tersebut. Ini 4 kriteria ya suatu perbuatan dimasukkan dalam kategori termasuk amalan dosa besar. Nah, contohnya pada konteks ayat ini menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu termasuk dalam ya contoh amalan dosa besar. Karena apa? Karena di sana ada isi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini merupakan sebenarnya sisipan dari penulis. Ya. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan. Kalau namanya menyembunyikan berarti disengaja tidak? Disengaja. Mestinya harus ditampakkan, disembunyikan. Berarti ada perbuatan manusianya menyengaja. Begitu kan? Nah, ini menjadi dalil ar-raddu alal jabriyah. Menjadi dalil bantahan bagi orang-orang yang jabriyah. Yang menyatakan manusia itu tidak memiliki keinginan memilih perbuatannya. Semuanya berdasarkan takdir Allah. Seolah manusia itu robot. Seolah manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin. Tidak punya keinginan memilih ini dan itu. Nah ya. Ini faedah yang kedua dari ayat ini. Faedah yang selanjutnya dari ayat tersebut. Anna ma anzalallahu minal wahyi fahuwa bayyin la ghubuda fih. Wa hudan la dhalalata fih. Sesungguhnya apapun wahyu yang Allah turunkan ya itu memiliki 2 sifat yang satu dia jelas tak samar, 2 mengandung petunjuk bukan kesesatan. Ya. Jadi 2 ciri utama ya wahyu yang Allah turunkan adalah pertama jelas, tidak menimbulkan kebingungan, semuanya clear, ya, tidak ada yang samar. Yang kedua, ya dia berisi petunjuk, ya, tidak ada kesesatan sama sekali dalam wahyu yang turunkan kepada manusia. Itu pahami ya. Jadi jangan sampai nanti seseorang ketika bertemu dengan ayat-ayat ini, ayat itu, ternyata nggak cocok dengan hawa nafsunya misal. Lalu kemudian dia mengatakan, masa Islam berbicara tentang ini dan itu ya, ini nggak adil ini. Nah misalnya, seolah-olah ya dia menyatakan apa yang Allah turunkan itu tidak menjadi petunjuk buat mereka. Dianggap itu merugikan dan menyesatkan mereka. Saya sering mencontohkan misal mungkin sebagian wanita gitu kan, mengapa harus berjilbab gitu ya? Kan jadi nggak merdeka, bergerak tuh nggak bebas. Jadi pakaian muslimah itu ya menghalangi kebebasan dalam bergerak gitu. Dan seolah-olah jadi pergaulan manusia itu tersekat-sekat. Coba kalau mereka begitu kan, menganggap seolah-olah jilbab menutup aurat untuk perempuan itu ya merugikan mereka, atau si perempuan merasa bahwa itu menghambat kebebasan mereka. Setan mungkin menambahkan, nanti kok pakai jilbab susah cari kerja, susah dapat jodoh. Wah, tambah menganggap seolah jilbab itu merugikan urusan dunia mereka. Tak pahami oleh kita, wahyu yang turunkan itu pertama jelas, clear, tidak samar. Kedua, mesti dia itu sifatnya menjadi apa? Petunjuk dan bimbing manusia untuk kemaslahatan tidak saja akhirat mereka, yang terdekat dunia mereka.
Pasti itu. Inilah yang kita kenal dengan nama apa? Universalitasnya Islam. Bahwa Islam itu ya bila dia diterapkan mau dimanapun, mau kapanpun, maka kemaslahatan Islam itu akan dirasakan oleh mereka. Pasti. Ya. Coba kita lihat di negara yang misalnya ketat dalam menutup aurat misalnya. Ya, dengan negara yang membebaskan berpakaian para wanitanya. Mana pelecehan terbesar terjadi di daerah mana, di negara mana? Tentulah di negara yang membebaskan berpakaian bagi para wanita. Ya, seperti itu. Bukan berarti di sebuah negara yang menerapkan syariat Islam kejahatan tidak muncul sama sekali. Enggak, tetapi dari si persentasenya itu jauh lebih kecil daripada tidak diterapkan. Contoh misal, diterapkan misalnya hukum potong tangan bagi para pencuri. Kira-kira ketika itu diterapkan di suatu negara, pencurian akan berkurang atau bertambah? Berkurang. Yang mencuri mikir. Kenapa? Kalau dia mencuri kemudian ditangkap, lalu dihukum, tangannya potong, ya, maka dia sudah ya dikenal oleh orang-orang, ini mah pasti mantan maling. Pasti mantan maling. Maka orang-orang yang pengen maling mikir. Karena apa? Karena dari sisi psikisnya itu udah kena itu. Kemana-mana tangan buntung udah mau disembunyikan gimana tuh. Ketahuan buntung, oh pakai tangan palsu, udah ketahuan tangan palsu mah. Berarti tadi buntung ya teh gitu kan. Mikir itu beban fisik seumur-umur sepanjang hidupnya. Maka orang mau mencuri, mikir panjang ingin mencuri. Tapi kalau hanya sekedar ya masukkan dalam penjara, ya nanti yang di penjara dia belajar lagi ilmu mencuri yang lebih efektif, lebih cepat dan lebih mudah berhasil. Keluar dari penjara jadi lebih profesional dan dia bisa buka kursus jangan-jangan ya, kursus mencuri cepat misalnya. Maka kerusakan semakin bertambah. Maka pahamilah oleh kita bahwa apapun wahyu yang Allah turunkan itu selain dia nyata, maka dia berisi petunjuk yang membimbing manusia ya, dan itu menguntungkan mereka di dunia sebelum akhirat. Nah, penjelasan yang nyata yang Allah berikan kepada manusia dari wahyu yang Allah turunkan kepada mereka ya, ada terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya global, umum, ada yang bersifatnya khusus berdasarkan kasus-kasus tertentu ya. Dan pada penjelasan yang umum itu maka dia menjadi sebuah kaidah umum dalam agama. Ya, sedangkan yang dirinci maka itu tentu pada kasus-kasus tertentu ya yang membutuhkan perincian atau yang ada perincian seperti ya ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban-kewajiban dalam hukum bahwa ini hukumnya wajib. Nah, itu kan jelas bunyi lafadznya. Ya, seperti misalnya tentang wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Ya. Tegakkanlah salat. Itu pada penjelasan yang rinci. Artinya salat hukumnya apa? Wajib. Salat hukumnya wajib. Diambil dari bahwa itu lafadz perintah dan hukum asal dari perintah hukumnya wajib dan seterusnya. Atau misalnya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Wahai orang beriman,
tunaikanlah janji-janji kesepakatan kalian. Maka ini umum. Apapun kesepakatan yang ada disepakati maka tunaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kesepakatan itu pada misalnya kontrak, pada bisnis, kontrak rumah, kontrak kerja. Enggak, apapun yang berbau kesepakatan dan itu sudah ada, maka Allah perintahkan secara umum untuk ditunaikannya akad-akad kesepakatan yang ada. Ini penjelasannya umum. Nah, yang rinci tadi contohnya masalah kewajiban-kewajiban, misal masalah salat, ya perintahnya khusus, ya. Nah, ini intinya kedua-duanya merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, baik bersifat umum maupun bersifat khusus. Ayat tadi juga berisi faedah bantahan kepada ahlu tahrif, ya, ahlu tahrif. Ya, mereka menamakan diri mereka ahlu tahrif itu dengan ahlu ta'wil. Jadi ahlu tahrif itu orang yang menafsirkan ayat berbeda dari apa yang diinginkan ayat tersebut. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka itu sedang mentakwil. Padahal hakikatnya mereka itu mentahrif. Ya, takwil itu kan ada kesannya mereka sedang mencoba untuk apa? Mengembangkan makna ayat ini apa gitu kan? Terkesannya cerdas lah begitu. Ini maksud ayat ini nggak bisa kita pahami seperti ini. Ini harus kita kembangkan gitu kan? Seperti itu. Kalau mereka mengatakan kita sedang mentakwil ini, mencari ya pengembangan makna ayat tersebut. Pada hakikatnya mereka bukan sedang mengembangkan tapi sedang menyimpangkan. Sedang menyelewengkan. Hakikatnya mereka itu ahlu tahrif, ya, ahli dalam atau pelaku-pelaku penyelewengan, tapi merasa perbuatan mereka sebagai bentuk pengembangan dalil, penjabaran ayat. Ya. Seperti misalnya, contoh kata Syekh Utsaimin, ya, perhatikan, Allah menyatakan wahyu yang Allah turunkan melalui kitab tadi, misalnya Al-Quran, Allah mengatakan itu bayyinat, itu clear, itu gamblang, tidak samar. Perhatikan ya, asal ayat yang Allah turunkan itu clear, gamblang, tidak samar, mudah dipahami. Nah, ketika ada ayat yang berkaitan, ya, misalnya dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang dirinya sendiri, ya, berkaitan dengan sifat dzatiyahnya atau sifat fi'liyahnya, ya. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang selalu nempel pada diri Allah. Sifat filia itu adalah sifat Allah yang berkaitan dengan makhluknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bila seseorang, ya, memalingkan apa yang sudah ada pada Al-Qur'an, ya, dengan alasan mereka mencari katanya pengembangan maknanya, maka hakikatnya dia telah menjadikan sesuatu yang asalnya nyata, jelas, gamblang menjadi tidak nyata. Kalau yang nyata mestinya begitu datang selesai dong. Nama yang clear begitu datang selesai dong. Gak perlu lagi dicari hal-hal yang lain. Nah, mereka mengatakan pencarian makna yang lain itu dikatakan, kata mereka, takwil. Kita sedang mengembangkan pemikiran kita untuk mencari makna-makna perluasan dari ayat tersebut misalnya. Di antaranya bisa berkaitan dengan masalah sifat. Mestinya itu clear, diterima, mudah, gamblang, tapi mereka takwilkan, mereka selewengkan, akhirnya yang tadinya mudah menjadi tidak mudah. Seolah-olah kayak ada prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu kan.
Kita ambil contoh misalnya ya. Pada perbuatan Allah, misal Allah turun. Allah turun. Ya, dalam hadis surat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhir." Rabb kita itu turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini Allah menceritakan tentang perbuatan dirinya turun. Nah, ketika itu datang, itu kan clear. Namanya turun, udah turun. Ketika turun diartikan bukan Allahnya yang turun, tapi yang turun adalah rahmatnya. Maka itu menjadi apa? Menjadi sesuatu yang tidak clear lagi. Kenapa? Karena ketika diartikan sebagai rahmat yang turun, mana dalil yang menguatkan bahwa yang turun itu adalah rahmatnya, bukan Allahnya. Sementara tidak ada dalilnya sama sekali. Yang tadinya mudah, muncul hal yang baru kan? Gitu. Kalau seandainya yang turun itu bukan Allah tapi rahmatnya, Allah tidak perlu menyatakan lisan Rasulullah SAW dengan lafaz Robnya langsung. Kenapa Allah tidak mengatakan turunlah rahmatmu di sepertiga malam terakhir? Itu kan lebih mudah. Ini tidak ada dalil ayat maupun hadis yang menjadi penopang bahwa yang turun itu rahmatnya bukan Allahnya. Itu nggak ada dalilnya sama sekali. Maka kembali kepada hukum asal, yang turun itu betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan bahwa sifat ayat yang Allah beritakan dalam Al-Quran itu sifat asalnya adalah apa? Clear, gamblang, nyata, tidak membutuhkan ada apa? Penafsiran-penafsiran. Seperti itu. Ya. Sehingga yang tadinya ini mudah menjadi susah, ya, seperti itu. Faidah lain dari ayat tersebut adalah ayat itu juga menjadi bantahan bagi ahlu tafwid. Ahlu tafwid itu orang-orang yang menyatakan sudah kita kembalikan aja maknanya kepada Allah. Ya. Kata mereka seperti itu. Jadi Allah menyampaikan bahwa dirinya misalnya tadi turun, tapi kata mereka udah kita kembalikan lagi saja. Apa makna turun itu? Artinya mereka tidak menetapkan apa yang Allah jelaskan. Ya, tidak menetapkan apa yang Allah jelaskan. Lalu apa faedahnya Allah menyampaikannya? Kalau bukan untuk diimani, gitu, seperti itu. Maka di sini kita lihat para ulama ahli sunnah, ya, ketika membahas tentang nama-nama dan sifat Allah, maka mereka mengatakan muru kama jaa. Ya, sikapi seperti dia yang datang seperti itu, maka sikapi seperti itu. Ketika Allah menyatakan Allah itu turun, maka sifatnya ya memang Allah turun. Ya, bukan yang lain yang turun. Ketika Allah misal mengatakan datang, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya, Rabbmu dan para malaikat itu datang bersop-sop malaikatnya. Maka lafaz ja'a datang ya memang Allah yang datang. Ya, lalu untuk kemudian diartikan bahwa yang datang itu ada keputusan Allah pada hari kiamat. Mana ini kan berarti berbicara tentang yang gaib, tentang Allah kan? Mana dalilnya yang menopang pendapat tersebut, yang itu berasal dari logika semata, bahwa yang datang itu adalah keputusan Allah, bukan Allah sendiri. Kan tidak ada dalilnya.
Makanya sesuatu yang tadinya menjadi gamblang menjadi berubah menjadi tidak gamblang, menjadi samar. Maka itu bertentangan dengan ayat ini yang mana Allah menyatakan kami turunkan kepada Al-Quran itu itu sesuatu yang sangat nyata, yang tidak ada kesamaran sama sekali. Jadi kalau Allah menyatakan Allah turun, ya kita imani Allah turun. Cuma kita tidak boleh menyerupakan turunnya Allah seperti turunnya kita. Ya. Tapi kan itu Pak Ustaz disebutkan di sepertiga malam terakhir. Ya kan? Di sepertiga malam terakhir. Nah kata mereka berarti turunnya Allah itu terikat pada waktu dong. Dibatasi oleh waktu. Allah terikat pada ruang dan waktu. Nah itulah berpikir makhluk namanya. Berpikir makhluk namanya. Ya, konsekuensi turun berarti di atasnya kosong. Itu berpikir makhluk namanya. Sementara Allah menyatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ketika Allah menyatakan dirinya turun, ya kita imani Allah turun tanpa kita buat konsekuensinya dari aspek berpikir kemakhlukan kita. Jangan, sudah imani. Imani kalau Allah turun ya turun, kalau Allah datang ya Allah datang, kalau Allah bersemayam ya Allah bersemayam. Bagaimana bersamanya kita tidak tahu. Ya. Lalu kemudian seseorang mengatakan, sudah kita kembalikan saja ilmunya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian apa faedahnya Allah menyampaikan itu kepada hambanya, bahwa dia turun, dia datang, dia bersemayam, dan seterusnya. Ya. Di antara faedah lain dari ayat tadi, bayan fadlillahi azza wa jalla ibadi bima anzalahu minal bayyinat wal huda. Ya, ayat tadi juga berisi penjelasan akan karunia Allah azza wa jalla yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Ya, tatkala Allah menurunkan kepada mereka ayat-ayat yang nyata dan petunjuk buat mereka. Karena manusia sangat membutuhkan hal ini. Membutuhkan penjelasan yang nyata, yang clear dari agamanya. Dan itu memberikan bimbingan buat mereka untuk selamat dunia akhirat. Manusia sangat membutuhkan itu. Walaula bayanullah subhanahu wa ta'ala wa hidayatuhu ma'arafanas kaifa yatawadda'un wala kaifa yusallun wala kaifa yasun wala kaifa yahujun walakin bifadillahi anna Allah subhanahu wa ta'ala bayana dhalik. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan penjelasan dan petunjuknya, manusia tidak akan tahu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara berhaji, dan yang seterusnya. Contoh misalnya begini, ketika Allah menyatakan kami ciptakan jin dan manusia, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku, kata Allah. Udah sampai di situ. Di situ untuk ibadah. Meren bingung, ibadah aku maha. Betul nggak? Kalau ayat itu berhenti sampai di situ, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka beribadah kepadaku. Berhenti sampai di situ, bukankah kita akan kebingungan? Beribadahnya kayak gimana? Ya, kalau setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih cara ibadah, rusak agama ini. Masing-masing mengklaim bahwa cara ibadah mereka ini yang benar. Pertanyaannya, apa dasar yang membuktikan bahwa mereka itu ibadahnya benar menurut Allah? Kalau menurut mereka ada 100 kepala menciptakan bentuk ibadah, ada 100 perbedaan, masing-masing merasa benar. Apa yang menjadi dasar bahwa itu benar
itu di sisi Allah. Disitulah Allah menurunkan Rasul, menurunkan kitab untuk membimbing manusia agar ibadah mereka sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka itulah hakikatnya kebenaran. Makanya Allah berulang-ulang dalam Al-Quran menyatakan al-haqqu mir rabbik, namanya benar itu dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Sehingga Allah banyak kemudian mencela orang-orang yang mengatasnamakan ibadah padahal tidak ada penjelasannya dari ayat, dari Rasul tentang perbuatan tersebut. Ya, Allah menyebutkan bisa dalam surat ya Asy-Syura, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah dalam membuat syariat agama Allah yang Allah tidak izinkan untuk itu dilakukan? Artinya mana ya yang menunjukkan bahwa mereka itu dapat izin untuk menetapkan ini agama? Dari mana dia tahu ini dari Allah? Dari mana dia tahu? Kita hanya akan tahu dari Allah kalau itu datang penjelasannya dari Allah sendiri. Dan penjelasan Allah itu Allah hadirkan dalam dua bentuk. Yaitu dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi menyatakan setiap amalan yang tidak datang contohnya dariku, kata Nabi, amalan itu apa? Tidak akan diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, perintahnya dari kami, amalan itu tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Lalu kemudian kita menyatakan ya, orang-orang yang melakukan suatu amalan yang Nabi tidak mencontohkan, Allah tidak menyebutkan, dari mana dia bisa menjamin bahwa ini Allah terima? Apa jaminannya? Kalau bahwa itu tertolak, ada dalilnya. Tapi dalil bahwa itu diterima oleh Allah mana? Ngerti ya? Dalil bahwa perbuatan mereka itu, amal mereka diterima itu dalilnya mana? Justru kita mengatakan dalil menunjukkan diterima ada, kata Nabi, yang tidak ada contohnya tertolak, kata Nabi. Ya. Nah, di sini kita mengatakan di antara bentuk ya karunia yang besar dari Allah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu ketika Allah menurunkan agama ini dengan rincian yang clear, dengan rincian penjelasan yang nyata, gamblang, dan itu menjadi petunjuk buat mereka untuk selamat dunia dan akhirat. Ya. Faedah lain dari ayat tersebut, isbatu uluwillahi, ya, menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, ya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang kami turunkan, ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa-apa yang kami turunkan. Nah, kalau nama diturunkan itu berarti Allah menggambarkan dirinya di atas. Karena sesuatu yang turun tidaklah mungkin kecuali dari yang atas. Menunjukkan ketinggian Allah terhadap zatnya, sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan kitab, sunnah, ijma, akal, dan fitrah manusia. Ya. Yang menjadi yang tidak kita bolehkan ketika Allah tinggi kemudian Allah kemudian menyatakan dia turun, ya, atau firman-Nya itu turun, ya, kita tidak boleh menggambarkan cara turunnya dalam konteks kemanusiaan kita. Ya, kalau turunnya kita paham turun, ya, tinggi kita paham tinggi artinya di atas gitu. Namun kita tidak boleh, ya, memasukkan bentuk visualisasinya dalam konteks kemanusiaan kita. Ini yang tidak dibenarkan. Faedah lain dari ayat tersebut adalah qubhu hadal kidmani alladhi salakahu haula. Ya,
berisi penjelasan akan buruknya ya yang disembunyikan oleh mereka ini. Mengapa? Karena sesuatu yang tadinya sudah disampaikan kepada mereka dan mereka tahu ini adalah nyata, benar, mereka sembunyikan. Ya, mereka diam. Beda dengan orang diam itu karena memang tidak tahu. Ini diam sebagai bentuk menyembunyikan apa yang diketahui. Ya, seperti itu. Sehingga ini pun menjadi dalil buat kita tentang wujubun nasyr ilmi indal hajati ilaihi. Wajibnya menyebarkan ilmu terlebih ketika ilmu tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Baik misalnya contohnya, ya terasa dibutuhkan, kita melihat ada orang ini melakukan suatu amalan buruk, suatu kesalahan, dan kita merasa kalau ini tidak kita sampaikan dan kita merasa mampu menyampaikannya, ya maka itu menunjukkan dia butuh untuk diluruskan misalnya. Dia butuh untuk dijelaskan. Walaupun lisanul maqalnya dia tidak menyampaikan buat saya butuh nih. Enggak. Contoh misalnya, kita melihat bahwa manusia itu saat ini membutuhkan tauhid, beribadah yang benar kepada Allah tanpa syirik. Kita melihat kesyirikan itu dilakukan dan tersebar luas. Maka tanpa perlu mereka minta untuk dijelaskan masyarakat tauhid, kita sampaikan kesyirikan itu kepada manusia tanpa menunggu mereka minta penjelasan syirik itu apa saja contohnya. Enggak. Karena apa? Menjelaskan tauhid. Ya, dan menjelaskan kesyirikan agar manusia meninggalkannya, itu merupakan apa? Kebutuhan manusia, dan itu inti semua para nabi dan rasul diutus. Jangan sampai kesyirikan tidak kita bicarakan. Ya, jangan sampai kebidahan tidak kita sampaikan. Ya. Walaupun nanti tentu metode dalam kita menyampaikannya, tentu kita ya pilih mana yang terbaik buat diri kita bila kita berposisi sebagai orang yang harus menyampaikannya. Itu tentu ada rinciannya lagi dalam metode berdakwah. Ya. Tapi hukum asal syirik itu tidak boleh kita sembunyikan. Tauhid itu tidak boleh tidak kita sampaikan. Sunnah itu tidak boleh kita sembunyikan. Bid'ah itu tidak boleh kita kenal. Tidak boleh kita tidak ingatkan kepada manusia. Ya, saya teringat seorang ustaz menyatakan kalimat syirik, kalimat bid'ah itu kalimat syar'i dari Allah dan Rasulnya. Dan ini barokah. Ini barokah. Karena Allah dan Rasulnya yang menetapkan lafaz tersebut. Lalu kemudian kita tidak mengucapkan kata syirik, kita tidak mengucapkan kata bid'ah, kata kafir itu kalimat syar'i. Bukan berarti kita sembarangkan mengkafir-kafirkan. Bahwa kata kafir itu lafaz syar'i, itu Allah yang menurunkannya. Lafaz kufur itu Allah yang menurunkannya, itu barokah. Karena datang lafaz itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti itu. Ya, ini adalah apa? Ya kawan sekalian, semua para nabi dan rasulnya Allah itu mendakwakan tauhid. Maka tauhid ini nggak boleh kita sembunyikan. Semua para nabi dan rasul itu menjelaskan syirik, maka menjelaskan syirik kepada umat itu tidak boleh tidak kita sampaikan. Ya, kenapa? Kita terkena. Ini ayat membicarakan tentang apa? Dilaknatnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Apalagi di saat ilmu itu dibutuhkan oleh manusia. Mereka berhajat untuk tahu tentang ilmu tersebut. Ya, kasihan mereka. Ya, mereka berbuat syirik tapi mereka tidak sadar. Ya. Yang mana apalagi perbuatan syirik itu syiriknya syirik besar, yang itu menggugurkan semua pahala mereka. Bila mereka mati bisa membuat mereka keluar dari agama dan seterusnya, terancam dengan neraka. Apa kita diamkan mereka dari berbuat kesyirikan? Enggak. Tanpa menunggu mereka meminta kepada kita untuk menjelaskan mana syirik mana bukan. Ini dakwah kita sebarkan.
Mungkin melalui media massa semampu yang bisa kita lakukan, kita datang ke tempat di mana kita bisa menjelaskan mana tauhid, mana syirik. Walaupun itu tentu ada tahapan, maksudnya ada situasi yang harus kita sesuaikan. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan dakwah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Diam dari membicarakan tauhid dan bahaya syirik. Jangan. Ya. Kita tuh kadang-kadang dia juga apa ya, maksudnya sedih kalau misalnya ada orang-orang yang mulai cinta tumbuh pada agamanya, mereka merasa ya ilmu yang paling penting itu ada kita bicara tentang ekonomi syariah. Bagaimana kita bisa selamat dari riba? Ya, ketika mereka hijrah dari amalan riba, mereka mulai ingin syariah. Itu aja dikekeyuk ketika hijrah sampaikan ke mati, sampaikan ke maut. Tauhidnya nggak dipelajari. Tidak dimasukkan dalam apa? Dalam materi inti ketika dia berhijrah. Nah, kita sampai ke Anda hijrah, Anda belajar tauhid sambil Anda perbaiki amalan Anda yang jauh dari riba. Harus. Ya. Harus. Ya, riba dosa besar, syirik lebih gede lagi dosanya. Ya. Coba misalnya ketika ada dua penyakit. Ya, yang satu penyakit paru-paru, yang satu penyakit panu. Ya. Orang tuh sibuk ngeberesin panu, paru-parunya tuh diobati sama sekali. Ya, sebelum panunya sembuh udah keburu mati karena paru-parunya semakin parah gitu kan. Nah, kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Kita bicara tentang bagaimana memperbaiki umat, dan ketika Allah mengutus Rasul untuk mendakwakan tauhid, ya, maka itu berlaku pada semua umatnya di setiap masanya. Kita tahu semua Rasul yang Allah utus itu berbagai macam bentuk kerusakan ada pada mereka. Coba di masa Nabi, ya di masa Nabi Nabi Syuaib misalnya. Itu kan tentang masalah nimbangnya nggak jujur. Apa kemudian Nabi Syuaib kemudian tidak mendakwakan tauhid? Mendakwakan. Ya. Di masa Nabi Musa, sihir berkembang. Kezoliman berkembang. Tetap Nabi Musa mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Hampir semua para Nabi dan Rasul. Kerusakan, kalau sudah kerusakan terjadi pada beberapa syirik, maka jangan tanya kerusakannya selain syirik tidak akan muncul. Kalau syirik terjadi, yang lain lebih mudah lagi untuk muncul. Makanya ketika syirik itu hilang, yang lain lebih mudah lagi untuk dihilangkan. Karena syirik penyakit yang sangat akut dan berbahaya. Ya, yang mengancam akhirat seseorang. Maka kita ingatkan, ya, kita sampaikan. Apalagi kalau kita lihat jelas-jelas mereka itu meminta kita untuk menjelaskan kebenaran kepada mereka. Misalnya mereka datang nanya, ya, tolong ini maksudnya apa gitu. Kita sampaikan. Selama memang kita memiliki ilmu. Kalau tidak tahu jangan jawab. Bilang la adri, la a'lam, saya nggak tahu, saya juga sedang belajar gitu kan. Tapi kok misalnya kita tahu, jangan kita sembunyikan. Misalnya kita tahu dia nanya ini riba nggak ya? Misalnya kita tuh riba, jangan bilang oh itu mah nggak apa-apa, tenang we. Oh kena tuh dosa besar itu. Padahal kita bukan pelaku riba misalnya. Sebenarnya dia nanya hukumnya apa? Kita kayaknya nggak enak nih, ini riba nggak ya? Padahal kita tahu riba, kita kayaknya nggak enak sama dia nih. Kasihan gitu. Kalau kita bilang riba nanti dia susah gawe gitu kan? Enggak bisa. Sampaikan itu riba. Kita tahu bahwa ini termasuk bentuk penipuan. Kita tahu itu misalnya. Sampaikan itu masuk bentuk penipuan. Walaupun nanti dia liar gitu ya kan baik. Ya. Kita hanya ingin dia berubah. Kita ingin dia baik gitu. Ya. Nanyakan suatu amalan ibadah misalnya. Ini benar atau tidak secara syar'i. Kita menyatakan ini tidak sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Maka tinggalkan. Karena Nabi nggak mencontohkan, yang Nabi contohkan ini yang diambil, yang ini jangan. Dan kita sembunyian karena nggak enak nih,
kita mumpung ditanya sama orang banyak, nanti kok kita jawabnya berbeda, kita nggak dipanggil lagi gitu kan, nggak diundang lagi. Enggak, sampaikan. Ya. Karena dakwah ini, ya, itu kemarin ya, kalau Ustadz Abedal menyampaikan itu luar biasa kalimatnya. Ya, dakwah itu yang penting itu bukan besar, tapi benar. Ya. Bukan pengikut yang banyak tujuan dakwah. Tapi kebenaran yang sampai kepada mereka walaupun yang menerima 1-2 orang. Buktinya banyak para nabi bahkan gak punya pengikut. Nabi Nuh berdakwah 550 tahun yang ikutnya sedikit. Apakah dakwah Nabi Nuh dianggap gagal? Jadi pengertian berhasil dalam dakwah itu bukan banyaknya yang ikut. Banyaknya yang enggak. Ya, bukan. Tapi benarnya itu disampaikan. Ya kalau yang menerimanya banyak ya alhamdulillah ya. Begitu kan seperti itu. Tapi jangan hanya melihat banyak. Tapi kita tidak tegakkan kebenaran pada mereka. Karena bila itu dibutuhkan oleh mereka. Kita melihat itu dibutuhkan. Tapi kita tidak sampaikan. Masya Allah. Kelak dari kiamat kena terancam. Ya, menyembunyikan apa? Membunyikan kebenaran. Seperti itu. Ini faedahnya masih banyak ya. Kita tidak akan selesaikan pada saat ini. Nanti kita akan sampaikan atau jelaskan pada waktu yang akan datang. Ya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, Fadol silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaannya bukan pertanyaan, mungkin ini semacam pingin penjelasan dari Ustadz, juga arahan buat saya pribadi, karena selama ini saya ikut pengajian yang membahas Al-Quran dari terjemah langsung dijabarkan menurut pemikiran Ustadz tersebut. Apakah ini termasuk mentakwil? Kemudian apakah saya tetap harus ikut pengajian karena ini ada di samping rumah Ustadz? Makasih Ustadz. Ya, baik. Baik. Bicara tentang agama, maka kita bicara tentang sesuatu yang sangat besar kedudukannya buat hidup kita. Aman dan tidaknya nasib kita di akhirat tergantung sikap kita ya ketika kita di dunia, baik cara kita belajarnya maupun cara kita mengamalkannya. Ya, jangan sampai ya kita ini mencari agama ya belajarnya ya sembarangan ya, itu nggak boleh. Karena seseorang itu harus ya belajar kepada seseorang yang mumpuni ilmunya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, min asyratis saati ayyul tamasal ilma minas saghair. Di antara tanda hari kiamat itu adalah diambilnya ilmu itu dari orang-orang yang kecil. Mana orang kecil ini diantaranya orang yang lemah ilmunya, dangkal ilmunya. Ya, maka ya ilmu apa dari agama ini kita harus ambil dari orang yang ahli di bidangnya. Ya, nah contoh tadi misalnya dalam mempelajari tafsir, ya dia tidak memiliki ilmu tentang cara penafsiran. Ya, tidak menukil ulama yang ahli di bidangnya. Ya, tidak memiliki kemampuan misalnya memiliki kemampuan dalam ilmu bahasa Arab, hanya mengandalkan buku terjemah, lalu dia ada menafsirkan dan paham sendiri, maka tentu cari cara yang menyimpang dalam pembahasan tafsir. Ya. Karena seseorang itu bila dia ingin langsung menafsirkan ayat, maka dia harus memiliki kriteria sebagai seorang ahli tafsir. Pertama, memiliki kemampuan dalam bahasa Arab. Ya, karena dalam ayat itu nanti ada berkaitan dengan ilmu tinjauan syairnya, ilmu tinjauan balaghahnya, arutnya dan yang lainnya. Ya, hukum kemudian harus mengetahui hukum ya berkait ini apakah mujmal ataukah khos. Ini apakah muqayyad apa mutlak. Ini menasakh mansukhnya dia pahami atau tidak.
dia pun harus memiliki ilmu tentang periwayatan hadis. Karena banyak ayat-ayat yang memang ditafsirkan oleh hadis. Nggak bisa langsung dicomot dari ayat tersebut. Karena sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bila dia tidak memiliki itu semua, maka diharamkan bagi dia untuk menafsirkan ayat. Apa kewajiban dia? Belajar tentang tafsir, menukil ulama ahli tafsir. Itu yang paling selamat gitu. Jangan kemudian ada ayat, apalagi terjemah, dia nggak bisa bahasa Arab gitu kan, langsung ditafsirkan sendiri bagaimana apa? Bagaimana maunya dia gitu kan, seperti itu. Maka ini bukan metode yang selamat dalam mempelajari tafsir. Apa yang kita lakukan? Tinggalkan majelis-majelis yang seperti itu. Karena kita ini mengambil agama itu harus jelas. Dari siapa kita mengambil agama ini? Ya, seperti itu. Ya, dulu kata Imam, seorang ulama tabi'in, ya, siapa namanya? Kok jadi lupa. Jadi kata seorang ulama tabi'in berkata, dulu sebelum banyaknya munculan kebidahan-kebidahan, kami tidak peduli di mana ilmu ini diambil. Namun ketika tersebarnya fitnah-fitnah, kami mengecek dulu siapa yang membicarakan agama ini. Kalau dia dari Ahlussunnah kami ambil, kalau dia dari selain itu kami tinggalkan. Ya, seperti itu. Ya, Muhammad bin Sirin, alhamdulillah. Ini perkataan Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Ya, maka kita apalagi zaman sekarang namanya fitnah syubhat itu berkembang, kita tidak boleh sembarangan dalam kita mencari agama, mempelajari agama, apalagi kalau itu tafsir Al-Quran yang langsung itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini harus hati-hati ya, jangan sembarangan kita belajar dalam masalah tafsir. Karena ayat itu ucapan Allah, tentu yang paling tahu adalah Allah sendiri, dan yang kedua adalah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Udah pernah dapat hadiah kalender belum Pak? Sudah pernah? Oh iya. Pak Udin silakan. Sudah pernah dapat kalender belum? Belum. Sebelum bertanya kasih dulu. Yang bertanya kita kasih. Pak Bandi. Pak Bandi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan musyrik yang di sawah-sawah yang mau tani atau mau tandur, yang tanam itu padi. Contohnya gimana? Kesyirikan ketika nandur padi? Padi mau cara bilangin orang tersebut untuk menanam itu nggak boleh. Pak Bandi bisa ini contohnya apa? Misalnya ada praktek-praktek kesyirikan ketika menandur padi. Iya, mau tanam padi. Contohnya gimana Pak itu teh syirik teh? Mau tanam Ketika menandur ayam, tanam mangkok itu cangkokan. gimana? Pak Bandi bisa ini menangkap contohnya apa? Sesajen. Ya, sesajen. Oh iya, sesajen. Jadi ketika nandur padi mereka berikan sesajen begitu ya, seperti itu. Ya pada hakikatnya memang sesajen itu bagian dari bentuk kita takarub ya, berkurban ya, seperti cuman kurbannya bukan mungkin berupa benda tertentu ya segala macam. Ya betul. Ya itu termasuk amalan yang tidak diperbolehkan dalam agama kita. Bagaimana cara kita mengingatkan segala macam? Ya tentu. Jadi begini, dalam kita berdakwah banyak kondisi yang kita ngomong itu susah. Mungkin itu orang teman kita, keluarga kita, itu kan susah tuh. Tapi kita tahu bahwa ini sebuah kekeliruan. Nah, tapi kalau kita ngomong, kita kayaknya nggak sanggup nih. Belum tentu juga didengerin ya. Yang ada lagi pas ya, meren gitu kan. Nah, gimana caranya orang itu kita bisa ajak ke pengajian.
Di pengajian yang menjelaskan misalnya ini boleh dan ini tidak boleh gitu kan. Nah gitu caranya. Yuk atuh ke sawah wae, ayo orang sekali-sekali ke masjid ke belajar gitu. Itu tekniknya begitu. Karena dakwah ini sama dengan perdagangan akhirat ya. Dia membutuhkan teknik marketing yang juga bagus. Kalau kita sebagai pedagang pasti ketika kita memarketingin barang kita pasti kita pakai teknik marketing dong. Apalagi ini yang kita sampaikan kepada mereka ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, bawa ke pengajian. Jangan bawa ke ustadz, nanti dia terkesannya kayak mau disidang. Gitu kan. Nah, itu teh orang sigana yang diinterogasi gitu. Itu bekewe rame gitu kan. Seperti itu. Yang kedua adalah ya berusaha untuk mungkin kita bisa dekat sama dia, kemudian kita bisa mungkin memberikan pertanyaan gitu, yang kayak begitu teh, itu teh kira-kira syirik bukan? Kadek loh, bisa syirik loh gitu kan, sok atuh baca tanya-tanya weh lah, bisa syirik teh bahaya, nah bisa kayak dipancing gitu kan, betul. Kalau teh syirik teh dosanya wah bahaya itu, sholat kita nggak diterima, nanti kita itu bisa. Dari orang syirik mah apalagi teh syirik atau syirik besar kan bisa neraka tuh. Nah, orang sieun pansok orang kudu diskusi sawe orang kudu dibahas teh gitu. Seperti itu gitu. Karena kadang di masyarakat kita tuh langsung misalnya langsung apa ya to the point gitu ya. Di tengah masyarakat itu nggak mudah. Nggak mudah langsung mereka percaya gitu. Apalagi kita nggak punya riwayat orang yang ngerti agama gitu. Baru kemarin tiba-tiba tobat, tahu-tahu jadi ustadz gitu kan. Nah itu kan mereka bingung juga gitu. Anak kemarin sore gitu kan, walau udah umur ya. Anak kemarin sore ngomong agama, belum dipercaya udah nyalain itu. Ya nggak akan didengerin dong. Bukan salah mereka, kitanya yang nggak tahu diri gitu loh. Bukan seorang pendakwah udah berlagak kayak orang yang ngerti ilmu gitu. Masalahnya kan di situ, akhirnya rame, yang ada, ya dakwah nggak sampai, kitanya diusir, ya salah sendiri, ya cara dakwahnya nggak pakai ilmu, gitu. Belum masanya berdakwah, udah jangan ngomong langsung, nanti ujungnya teh rame, ajak ayo orang ngaji, nah gitu, gitu. Kasih channel-channel YouTube supaya dia bisa seneng ilmu gitu kan, begitu cukup. Jangan langsung kita yang terjun langsung nyampaikan langsung, sementara dia tahu masa lalu kitanya kayak apa, dia nggak mendapatkan riwayat kitanya belajarnya seperti apa, tiba-tiba hanya karena berubah penampilan langsung misalnya kan kaget tuh mereka tuh gitu kan. Nah, berarti kan kita butuh tahapan-tahapan proses dalam kita berdakwah tentunya, walaupun hati harus mengingkari. Hati harus mengingkari bahwa ini salah, ini keliru harus. Tapi ketika kita bicara tentang menyampaikan cara lisan, tentu ada strategi-strategi dakwah yang harus kita pelajari lebih jauh. Ya seperti itu. Enggak, Pak Yan. Mengatakan ya dulu ma'al jamaah. Bersama orang-orang yang berjamaah itu penafsirannya seperti apa Ustaz? Ya dullah ma'al jamaah ini saya nggak tahu ya apakah ini hadis atau kalau hadis apakah sahih atau tidak ya, ini saya nggak tahu ya, dan karena saya nggak tahu ya juga nggak tahu rincian penjelasannya seperti apa ya. Allah alam bisawab. Pak Asep. Oke lah pakai mekalah. Ya bawa banyak bawa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya soal pribadi. Soal pribadi, iya. Curhat, iya mah. Iya. Saya kan sebagai manor ya. Dulu. Hari saya sebagai apa tuh? Dulu waktu di Tangerang, bos saya manggil saya manornya. Terus ada orang setempat ngikut kerja. Nah, pas ada nasar dia pulang sholat gitu ya. Saya nggak apa-apa ya, itu bagus gitu ya. Tapi
pas saya perhatiin maghrib telat, isya telat, apalagi subuh orang-orang udah pada bubar, dia baru datang gitu. Pas udah 3 hari, udah 3 kali saya stop gitu. Pas kamu jangan udah jahat, ntar sholat mah udah habis kerja, ntar kalau bos saya rugi gimana gitu. Nah itu saya dosanya harus apa, saya dosa gitu, apa harus dosanya harus gimana itunya, Ya solusinya tobatinnya bagaimana gitu ya. Ya tobatinnya gimana, nobatinnya gitu. Apa mau sholat tobat nasuha atau salah saya harus datang ke orangnya minta maaf gitu. Iya, harus minta maaf ke orangnya karena menyuruh orang nggak sholat ya salah. Apapun alasannya gitu kan. Apalagi dengan Ya, jadi alasan dunia. Sementara ya. kan saya lihat kalau bosnya rugi gitu ya. Semua orangnya rugi gimana gitu. Iya, baik, Terus, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama tentu kita juga punya kewajiban untuk menjadi fasilitator ya kepada bos kita gitu kan. Bahwasanya sholat itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan rugi untungnya pekerjaan, itu satu ya. Apalagi kalau kita bisa menyatakan bahwasanya karyawan kita yang sholat tuh malah mendoakan bos malah supaya bisnisnya lancar. Jadi bos beruntung ada orang yang sholat mestinya. Karena mereka mendoakan supaya perusahaan ini tetap maju dan berkembang. Nah itu mestinya didukung gitu kan oleh si bos tadi gitu kan. Seperti itu. Nah sedangkan ke karyawannya sendiri berupayalah untuk disiplin. Kalau memang waktunya sholat, ya berhenti sholat dan jangan telat. Itu konsekuensi dan itu dapat menjadi nilai plus di mata bos gitu ya, karena semuanya tertib, disiplin, tidak mengganggu pekerjaan, plus didoakan pekerjaannya lancar gitu kan dan untungnya banyak ya, pasti bosnya menaruh hormat kalau seperti itu mah. Beda ketika kerjaannya lelet, sholat juga lelet gitu kan ya, berarti kan leletan dua lelet gitu, leletain gitu kan itu. Ya berarti orang karyawan kita ini yang harus dikasih peringatan. Tapi bukan dilarang sholatnya gitu. Kalau maghrib isya masih waktu kerja. Wah. Oh, terus apa hubungannya dengan bosnya, kan nggak ada. Terus apa hubungannya suruh dia jangan sholat? Oh, maksudnya sholatnya nanti aja pas asar teh. Oh gitu. Jadi pas asar tepat waktu. Udah aja lah samakan aja maghrib isya gitu. Dan bagi bisa get telat gitu, mulai asar mulai yang on time gitu. Nah. Jadi ada kesan sholat itu jadikan senjata untuk istirahat. Gitu. Mensikapinya begini. Bahwasanya sholat tepat waktu mah tetap dipertahankan. Adapun dia niatnya masih buruk, nah luruskan niatnya. Jadi nasihat kita, kia ya teh. Hari sholat asar kan tepat waktu, luruskan niat. Dan sholat tepat waktu tuh bagus gitu. Nah niatkan untuk cari pahala besarnya sholat tepat waktu. Nah maghrib isya kudu gitu mesti nama gitu. Jangan sampai memanfaatkan ibadah untuk kepentingan dunia. Nah kita nasihatkan seperti itu ya. Suruh dia perbaiki niat, jangan suruh dia menelankan sholat. Iya. Jadi menelatkan sholat keliru. Yang udah benar jangan jadikan salah. Yang salah kan di niatnya. Maka untuk sholat asar luruskan niat. Untuk maghrib isya luruskan perbuatannya. Itu bagian dari dakwah gitu. Dan minta dia untuk profesional dalam pekerjaan. Ya. Jadi misalnya bahwa ini ada kepotong sholat. Nah di bagian yang ketika sekerja, kerjalah yang semangat gitu kan. Seperti itu.
Dan kita kasih waktu bahwa ketika sholat upayakan 10 menit beres. Dan biasanya kan aman-aman saja kan gitu kan. Ya enggak apa-apa 10 menit enggak merugikan. Gitu. Iya, ya kita berdoa semoga niat awalnya dimanfaatkan lama-lama jadi nyaan gitu kan. Kita kan nggak tahu hidayah Allah menyapanya kayak apa. Ngobatin dia. Oh, kita disampaikan ke dia bahwasanya gini, saya itu menyuruh kamu tuh udah aja sholatnya ditelatkan karena berdasarkan sebab kamu tuh maghrib isya juga telat, berarti kamu asal tepat waktu kan memanfaatkan itu untuk sholat istirahat padahal masih kerja gitu, udah beresin dulu kerja gitu kan, seperti itu. Nah kita katakan ya itu keputusan yang keliru, yang benar tuh kita benarkan semua sama-sama. Saya minta maaf bahwa itu pendekatan saya yang kurang baik gitu kan. Gak apa-apa kamu sholat asar tapi luruskan niat. Jangan sampai memanfaatkan sholat untuk dunia. Dosa loh. Tujuan kita yang udah apa maksudnya perbuatannya benar. Niat yang keliru luruskan niatnya. Maghrib isya dia sholat tapi telat. Nah luruskan supaya dia bisa telat tepat waktu. Ini bagian dari kita menasihati sama kaum muslimin ya. Kita sesali itu keliru, datang kepada dia, minta dia untuk memaafkan dan minta dia untuk tetap sholat pada tepat waktu di semua sholat yang ada seperti itu. Ya. Ada lagi dari studio ada Kang Cepi? Baik. Ada Ustadz satu pertanyaan dari tidak menyebutkan namanya di mana. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz menyampaikan atau menyampaikan dakwah walaupun satu ayat kan kewajiban. Kadang memberitahu orang di sekitar kita suka takut salah atau malu. Apakah hal ini termasuk menyembunyikan ilmu, Ustaz? Silahkan. Iya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi falam yastati' bi lisani falam yastati' bi qalbi fa dzalika al-'aful iman." Sahih riwayat Muslim. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran ubah dengan tangan. Kalau enggak mampu dengan tangan, ubah dengan lisan. Kalau enggak mampu dengan lisan, maka ingkari dengan hati, dan itu ada selama-lamanya iman. Di antara para ulama ada menafsirkan bahwa kita dengan tangan berarti kita punya power. Kita nggak punya power dengan lisan. Dengan lisan disyaratkan kita itu memang orang yang memiliki kemampuan bila kita menyampaikan itu didengar. Dan kita mempunyai kompeten dalam hal itu. Dari sisi ilmu kita bisa berdalil. Kita bisa membantah syubhat. Dan kita bisa menyampaikannya dalam bentuk yang dia ya mudah untuk menerimanya. Ya. Kalau kita nggak pede, ya kita dalil juga tak hafal, ngomong juga tak bisa, berarti nggak wajib, nggak wajib, maka tidak dianggap menyembunyikan ilmu. Atau kalau setiap kemungkaran mah jadi kewajiban kita atau dosa semua kita mah tuh. Nah ini sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, cuma jangan sampai ada peluang-peluang kita untuk bisa masuk kita tinggalkan. Misalnya tetangga kita nih ada 10 orang. Kita kok 10 kita sampaikan kita nggak pede, sian salah gitu kan, seperti itu. Tapi ada satu orang kalau kita ajak ngobrol kayaknya enak. Nah itu dulu kita deketi. Paham ya? Nabi SAW berdakwah, ketika berdakwah dia nggak langsung berteriak menyampaikan itu depan manusia. Dia datang dulu temannya mainnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Dia datang dulu keluarganya, istrinya segala macam. Dari yang mudah dulu. Nabi saja Allah berikan tahapan-tahapan dalam berdakwah. Diberikan kemudahan-kemudahan dulu. Itu Nabi loh. Apalagi kita, jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang kita tidak memiliki kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan namanya tidak wajib, berarti tidak dosa dan tidak dianggap menyembunyikan ilmu. Ya. Lalu bagaimana supaya kita tetap berdakwah? Coba kita cari metode yang lain selain menyampaikan secara lisan. Tadi saya sebutkan contoh, kita ajak ngaji.
Tapi nggak semuanya bisa kita ajak Pak Ustadz. Kita juga nggak enak ngajak semua orang. Iya yang mampu aja kita ajak dulu. Kalau tidak memberikan beban dakwah kita sesuai di luar kemampuan kita kan. Dan kita tahu batas kemampuan kita itu kayak apa gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kita terngiang-ngiang itu dia isi dosa yang menyikan ilmu, nggak kemungkaran. Ya. Jangan sampai namanya kerusakan ketika kita dakwakan tambah rusak. Orang tambah menjauh karena kita memaksa-masakan ya dakwah padahal kita belum masanya berdakwah. Kata para ulama, ya al-jahilu ya yufsidu aksar min an yusliha. Orang yang jahil itu merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Maka kewajiban orang yang punya keterbatasan dia belajar. Bukan kewajibannya berdakwah, dia belajar gitu kan seperti itu. Sebatas dia mengajak, itulah minimal yang bisa dia lakukan. Ajak yuk kita ngaji. Kemudian ngobrol sama orang yang bisa enak, ajak ngobrol dulu gitu kan. Nah, ini pengalaman misalnya kita ngobrol misalnya ada di situasi kita lagi duduk bareng gitu kan, bisa lebar atau apa, kita ngobrol gitu. Kemudian ada diskusi agama. Kita bilang gini sih, kalau saya kan lagi belajar nih. Setahu saya sih kok ini tuh kayaknya harus ditinggalkan nih kayaknya. Tapi nantilah saya coba ambilin bukunya, kasih dia buku suruh dia baca. Ah ini tak kayak gitu. Udah. Kita baru 1 orang, alhamdulillah. Karena kalau 10 orang kitanya nggak sanggup, berarti belum wajib dong. Ya seperti itu. Ya, jangan sampai kita menjadikan dakwah itu sebagai sebuah beban yang tidak mampu kita pikul lalu kita paksakan ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Dari masjid ada? Fadal Pak. Udah pernah dapat hadiah belum? Fadal, ini ada hadiah. Silakan Pak Bandi. Ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu Pak Ustadz kan ada ilmu bermanfaat, terus ada menyembunyikan ilmu. Apakah ilmu itu mencari dunia dan ilmu atau ilmu Oh iya, baik. yang ininya? Gini, apakah yang dimaksud berilmu itu apa kita tahu dalilnya percis gitu, terus hafal? Karena gini, saya mendengar di sebagian di ceramah gini, tidurnya orang yang bodoh lebih baik, sholatnya orang yang bodoh lebih baik daripada tidurnya orang yang berilmu. Itu mas. Sholatnya orang yang bodoh lebih baik daripada Tidur berilmu atau terbalik. Ceramah di tempat saya gitu, sholat orang yang bodoh lebih baik daripada tidurnya orang yang berilmu. Maksudnya orang berilmu itu sholat gitu. Iya, walaupun berilmu mah kalau nggak sholat juga lebih baik gitu Ustaz. Katanya gitu daripada orang yang bodoh sholat lebih baik tidurnya orang yang berilmu. Oh eta, pasti kebalik tadi mah. Orang berilmu tidur lebih baik daripada dia bangun, dia sholat tapi dia bukan orang berilmu gitu kan. Yang pertama tentang menyembunyikan ilmu itu apakah berlaku juga pada dunia gitu kan. Ya tentu ancaman menyembunyikan ilmu berlaku pada menyembunyikan agama Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Kalau setiap masalah dunia harus kita sampaikan, nanti bisa rugi juga kita. Contoh misalnya kita buat masakan kue makanan gitu kan, enak laku banyak, tiba orang datang gitu, tolong dong kasih tahu resepnya, bangkrut ntar kita. Masa kita kasih tahu kita belajarnya kerja keras gitu kan, misalnya bahkan bayar gitu kan, tiba-tiba kita jualan laku, ada orang datang minta resep gitu ya, apa ada yang menyebut tidak. Ya nggak seperti itu kok urusan dunia ya. Nah, mungkin tergantung kasus ya, tergantung kasus. Karena Nabi SAW menyebutkan di antara hak seorang muslim dengan muslimnya, bila dia minta nasihat, maka berikan nasihat. Ya, kita sampaikan nasihat. Itu dalam konteks kita memberikan bimbingan dan nasihat. Tapi kok dia sesuatu yang dia minta sesuatu yang kita miliki dan itu kita punya hak paten, kita nggak ada kewajiban gitu. Seperti itu.
Kalau setiap apa yang kita ketahui kita sampaikan bukan pada tempatnya, rusaklah hidup ini. Misalnya ada orang yang nanya kepada kita tentang, kalau istri kamu tuh kayak apa sih? Kan jarang keluar tuh, kayak apa sih fisiknya? Wah, ini kita punya ilmu nih tentang istri kita nih. Kita sampaikan istri kita. Kan enggak kan? Malah jadi dosa gitu ya. Jadi enggak. Yang jelas itu ancaman bagi yang dalam agama. Kemudian yang kedua tentang pernyataan orang yang berilmu tidur itu lebih baik daripada orang sholat, orang yang bodoh yang sholat ya. Apakah itu bisa dibenarkan ya? Mengganggu orang berilmu yang tidur daripada mengganggu orang yang sholat tapi bodoh gitu. Iya. Iya, taib. Saya agak sulit untuk maksudnya begini, bahwasanya orang yang berilmu pasti tetap ya, tapi orang ilmu yang juga beribadah ya, itu pasti lebih baik daripada orang yang ibadahnya banyak tapi kurang ilmu ya, seperti itu. Itu jelas buktinya pada situasi kan kita tentang 100 pembunuh nyawa kan begitu kan. Ya ini orang rajin ibadah tapi dia kurang ilmu, mencelakakan dirinya. Ya sementara ini ada orang alim tapi biasa ibadahnya tidak meninggalkan yang wajib tentunya. Dia menyampaikan ilmunya, maka maslahat buat dirinya dan maslahat buat orang lain. Karena keutamaan ilmu yang disampaikan itu besar pahalanya. Ya, satu orang kata Nabi SAW ya, mandala ala khairin kafa'ilih, sayyidat muslim, orang yang menunjukkan kebaikan karena dia punya ilmu, maka dia mendapatkan pahala ya dari setiap orang yang mengerjakan apa yang dia sampaikan. Walaupun dia sedang tidur. Dia sedang tidur, maksudnya bukan tidur dari kewajiban ya, dia yang tidur. Ya, tapi kemudian ada orang yang bangun, dia mengamalkan apa yang dia dakwahkan gitu. Maka orang yang tidur ini yang mengajarkan ilmu dia mendapatkan pahala. Kan seperti itu. Kemudian itu lebih baik daripada orang yang bodoh sholat gitu. Artinya dia orang yang rajin ibadah, bangun, itu belum tentu lebih baik daripada orang berilmu tidur gitu kan, seperti itu. Ya nggak tahu ya bagaimana mengurainya ya. Yang jelas mah dia khawatirkan bila seseorang itu sholat tanpa ilmu, khawatirnya sholatnya ya bisa sia-sia, kan repot tuh misalnya. Mungkin itu maksudnya. Sehingga banyak perkara-perkara yang membatalkan sholat dia tidak tahu gitu kan. Maka tentu lebih baik orang yang tidur dia tidak sholat tapi dia tahu tentang ilmu mana yang menggugurkan sholat, mana yang tidak. Mungkin kalau kasusnya seperti itu, ya bisa kita katakan bisa benar penjelasan seperti itu kan. Misalnya ada orang yang sholat dia bangun, tapi dia tidak tahu mana yang pembatal sholat dia lakukan gitu. Pembatal sholat berjeng terus dia tidak tahu ini batal gitu sholatnya. Seperti orang yang tidak tahu bahwa kentut membatalkan sholat. Terus sholat sampai ke selesai. Batal sholatnya. Gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Maka orang yang berilmu itu tetap kondisinya lebih baik ya. Namun memutlakan saya kira kita perlu penjelasan yang lebih luas ya. Tentang orang yang seperti itu ya. Allah alam bisawab. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Dan semoga Allah senantiasa tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan menjadikan ilmu itu bisa kita amalkan. Menjadi amal yang Allah terima. Amin. Allahumma amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.